Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yamil qiyamah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dari Yasar ibn Abdullah al-Juhni radhiyallahu anhu berkata, kunna fi majlisin, kita pernah duduk-duduk di suatu majelis. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Wa ala ra'sihi asaruma. Dan di wajah beliau atau di kepala beliau, rambut beliau terdapat bekas air. Maksudnya adalah Nabi SAW datang dalam keadaan segar, ya, dalam keadaan bahagia. Faqala lahu ba'duna naraka al-yawm thayyiban nafs. Kemudian sebagian dari kita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat engkau dalam keadaan bahagia dan ceria. Subhanallah. Ya, jadi para sahabat mereka mendapati Nabi SAW mendatangi mereka dalam keadaan ceria dan bahagia, dan terdapat bekas-bekas air di wajah atau di rambut beliau. Nah, para ulama menjelaskan bahwa beliau keluar dari rumah, ya, sebelumnya beliau mandi terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ajal walhamdulillah, tentu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ungkapan syukur dari Nabi kita Muhammad SAW atas kebahagiaan, ya, kelapangan hati yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau. Tsumma afadu al-qaum fi dzikri al-ghina. Kemudian ya para sahabat mulai ngobrol dan berbicara tentang kekayaan. Sebagian besar di antara mereka itu mengomentari tentang kekayaan dengan komentar yang kurang pantas, seolah-olah seorang muslim, seorang yang beriman itu tidak boleh untuk memiliki kekayaan. Akhirnya Nabi SAW bersabda, memberikan pelajaran kepada mereka. Ini juga menjadi ibroh, ya, bagi kita semua, bahwa ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang ngobrol, kemudian ada hal yang sepertinya perlu kita luruskan, maka kita luruskan, ya, sebagaimana ini Nabi SAW mengambil kesempatan, ya, di tengah obrolan para sahabat, ketika ada pembicaraan yang perlu diluruskan oleh Nabi SAW, Nabi tidak diam saja, tetapi berusaha untuk meluruskannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kekayaan itu dimiliki oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, apabila dia bertakwa. Masya Allah. Jadi kekayaan kalau, ya, disertai dengan ketakwaan, maka ini menjadi suatu keindahan. Karena orang yang bertakwa, ya, ketika dia memiliki kekayaan, maka dia pasti akan menyalurkan kekayaannya itu di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa tentu kekayaannya didapat dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, ya, tidak menerjang hak orang lain, tidak merampas hak orang lain. Nah, ini kekayaan yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila kekayaan itu ada pada orang yang bertakwa. Kemudian kata Nabi SAW, wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan, ya, yang ada pada orang bertakwa itu lebih baik daripada harta. Subhanallah. Jadi orang bertakwa yang sehat itu lebih baik, ya, daripada orang kaya, orang bertakwa yang kaya. Karena orang bertakwa ketika dia dalam kondisi sehat, maka dia akan menggunakan kesehatan itu, ya, untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bersungguh-sungguh di dalam berkontribusi, ya, menebarkan manfaat dan faedah kepada umat manusia, ya. Adapun kekayaan, ya, meskipun itu juga baik bagi orang yang bertakwa, tapi seringkali kekayaan itu menjadi fitnah, ya, bagi pemiliknya, menjadi ujian, ya,
menjadi godaan bagi pemiliknya. Kemudian watibun nafsi minan naim, dan kebahagiaan hati, kelapangan hati, keridoan, kemudian rasa cukup, ya, qanaah dalam hati, itu lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di genggam tangan. Subhanallah. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya rezeki atau kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita, di mana di sana hati kita merasa bahagia, hati kita merasa lapang, hati kita merasa syukur, merasa cukup dengan apa yang ada, kemudian tidak ada kebencian di hati kita, tidak ada perasaan iri dengki di hati kita, maka itu lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di tangan kita, atau kenikmatan-kenikmatan berupa materi-materi dunia. Subhanallah. Nah, ini pelajaran penting dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya kita, seorang muslim, seorang yang beriman, tidak dilarang untuk memiliki kekayaan yang banyak, ya, asalkan disertai dengan ketakwaan. Maka hendaknya setiap kita terlebih dahulu mempersiapkan diri, ya, menjadi orang yang bertakwa, sehingga ketika diamanahkan, ya, nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, maka kita bisa menggunakan kekayaan itu di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kemanfaatan umat manusia. Nah, kemudian, ya, kesehatan ternyata itu lebih dahsyat, ya, nikmat yang lebih baik daripada kekayaan. Karena orang kaya kalau tidak sehat, dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Nah, maka sehat ini merupakan nikmat yang lebih tinggi nilainya daripada kekayaan. Karena dengan kesehatan seseorang bisa sungguh-sungguh di dalam beribadah, bisa leluasa di dalam menjalankan aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian juga kata Nabi SAW, kenikmatan yang ada di hati kita berupa perasaan lega, perasaan bahagia, ceria, ya, perasaan syukur, perasaan cukup, ya, qanaah dengan nikmat-nikmat yang ada. Nah, kenikmatan hati ini lebih dahsyat, ya, lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di tangan kita, ya, kenikmatan materi dunia. Masya Allah. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.